Baik, pertama-tama Om Swastiastu. Selamat pagi kepada para penonton semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom nama budaya. Sebelumnya, hari ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang deep learning atau metode pembelajaran baru di kurikulum sekarang saat ini. Nah, sebelum memasuki penjelasan, perkenalkan nama saya Putu Eka Suryaningsih dengan NIM 2022 0101 0009. Saya sendiri merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dari Fakultas Ilmu Sosial. Nah, hari ini saya akan memaparkan tentang metode pembelajaran deep learning serta kaitannya dengan layanan bimbingan dan konseling. Nah, adapun yang pertama, metode deep learning. Deep learning merupakan proses pembelajaran yang berfokus pada pelafalan yang lebih bermakna. Nah, hal ini relatif dan meaningful. Dengan deep learning, para siswa diharapkan tidak hanya menguasai materi saja, tetapi juga memahami dari tujuan apa yang sedang mereka pelajari. Nah, hal ini mengaitkan dengan masa depan, serta bagaimana ilmu yang mereka peroleh bisa diterapkan dalam aktivitas dan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, deep learning ini juga merupakan metode yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang guru, seorang pengajar. Karena selain memudahkan siswa atau mahasiswa dalam menyerap materi, deep learning juga merupakan suatu metode pembelajaran yang efektif serta mudah dilakukan dan sangat mampu bagi siswa untuk melaksanakan deep learning ini serta memudahkan proses siswa dalam penyerapan dan penerimaan materi secara bermakna. Nah, kemudian ada deep learning dalam layanan bimbingan konseling. Nah, deep learning dalam layanan bimbingan dan konseling tidak hanya bertujuan untuk mencapai prestasi akademik saja, tetapi juga untuk menginternalisasikan sebuah nilai-nilai yang dipelajari menjadi suatu kesadaran yang pada akhirnya membentuk perilaku positif bagi siswa itu sendiri. Yang dimana bimbingan dan konseling ini dalam metode pembelajaran deep learning bukan hanya mencapai sebuah prestasi akademik, tetapi juga untuk membantu siswa dalam menginternalisasikan nilai-nilai yang dipelajari menjadi suatu kesadaran. Nah, yang dimana kesadaran ini merupakan kesadaran dalam bentuk positif yang akan mereka realisasikan dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari, sehingga pembelajaran deep learning bagi layanan BK ini tidak hanya mencapai nilai akademik, tetapi juga non-akademik yang dimana dapat diaktivitaskan oleh siswa sehari-hari. Nah, kemudian dalam deep learning dalam layanan BK. Nah, deep learning mencakup 3 strategi penting atau bisa disebut 3 strategi utama. Nah, 3 strategi utama dalam pendekatan deep learning ini mencakupi meaningful, mindful, dan joyful. Nah, adapun strategi utama yang ada di deep learning ini, yaitu meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Nah, strategi utama yang dieksplorasi untuk mengintervensikan sebuah kebutuhan dari layanan bimbingan dan konseling yang diawali dengan asesmen kebutuhan siswa. Nah, adapun pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran yang menghubungkan tentang konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Misalnya, contoh, yaitu dengan adanya diskusi atau konseling kelompok bagi siswa atau mahasiswa. Nah, misalnya pembelajaran dalam kelompok yaitu misalnya bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah secara otomatis dengan melibatkan diskusi kelompok untuk menghubungkan kegiatan yang dimiliki pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu. Nah, dalam sebuah konseling atau diskusi kelompok ini, di mana
kelompok akan membahas sebuah permasalahan yang mencakup diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini, para siswa akan masing-masing mengeluarkan pendapat, saran, serta keyakinan mereka tentang bagaimana sih memecahkan masalah secara otomatis dan secara diskusi kelompok ini. Nah, dengan hal itu, otomatis pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau siswa akan terintegrasi atau yang bisa disebut integrasi ilmu, yang dimana pengetahuan yang dimiliki oleh siswa langsung terintegrasi dan terlaksanakan dalam kegiatan konseling kelompok atau diskusi kelompok ini. Nah, melalui metode pembelajaran bermakna atau meaningful learning ini, layanan BK akan menemukan relevansinya dengan kebutuhan siswa. Nah, misalnya melibatkan pengetahuan siswa tentang bagaimana proses pembuatan yang dipelajari oleh bidang studi MIPA, bagaimana proses pembentukan manusia yang dipelajari oleh bidang studi MIPA, dengan kita akan kaitkan dengan materi layanan BK tentang betapa istimewanya manusia tersebut. Jadi, dalam hal ini, dua proses ini akan bisa kita kaitkan dalam satu pengaitan yang sama. Misalnya, bagaimana proses pembentukan manusia yang dipelajari oleh bidang studi MIPA, kita kaitkan dengan bagaimana istimewanya manusia yang dipelajari oleh bimbingan dan konseling. Nah, kemudian strategi yang kedua ada meaningful learning yang merupakan konsekuensi dari meaningful learning. Karena setelah siswa mengetahui kebutuhan mereka dan siap untuk mendalaminya, mereka akan belajar dengan kesadaran penuh, dengan keyakinan penuh, dan demi memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, di mana dalam proses ini, layanan BK, kesadaran ini sangat penting. Karena dapat membantu siswa dalam memahami bahwa proses belajar atau bimbingan yang mereka jalani bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan orang lain, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan guru, memenuhi kebutuhan orang tua, dan lain-lain sebagainya, tetapi melainkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka sendiri. Yang dimana hal ini siswa bukan hanya memenuhi tentang ekspektasi orang lain saja, tetapi mereka akan belajar bagaimana cara mereka menghadapi suatu hal ke depannya, yang dimana ini disebut tentang kebutuhan pribadi. Nah, misalnya contoh, yaitu lemahnya kemampuan bersosialisasi siswa. Nah, misalnya seorang siswa berjuang dengan masalah sosial yang mungkin di mana siswa ini merasa tertekan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, dengan pendekatan meaningful learning ini, guru BK dapat membantu siswa menyadari interaksi sosial penting dari kesejahteraan mereka, sehingga siswa akan menemukan sebuah pencapaian yang dimana siswa kemudian dapat belajar menghadapi kekuatan tersebut dengan lebih sadar dan bertanggung jawab. Nah, mereka tidak hanya belajar untuk berinteraksi, tetapi juga memahami mengapa interaksi itu penting bagi mereka. Nah, dari penjelasan konsep ini, kita dapat memahami bahwa dari pembelajaran ini, kita tidak hanya memahami dan mengetahui sebagaimana pentingnya interaksi sosial tersebut, tetapi kita juga dapat menerapkan bagaimana cara berinteraksi yang positif di lingkungan pertemanan sosial yang baik. Oleh karena itu, siswa yang mampu mengembangkan rasa sadar dan tanggung jawab mereka akan pentingnya interaksi sosial yang perlu diterapkan dalam lingkungan sosial, maka siswa tersebut dapat mencapai sebuah hal yang baru. Nah, dapat kita analisis hal yang dirasakan oleh siswa, yaitu meningkatnya perhatian dan fokus sosial pada siswa. Nah, dalam interaksi sosial yang dikembangkan oleh siswa ini, siswa akan dapat di mana
meningkatnya perhatian dan fokus siswa, kemudian membantu individu lebih memahami dirinya. Kemudian siswa juga akan dapat menumbuhkan praktik kesadaran penuh terhadap individu. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat kita simpulkan bahwa analisis yang ditunjukkan ini merupakan konsekuensi dari strategi-strategi sebelumnya. Merupakan konsekuensi dari strategi-strategi sebelumnya yang dimana siswa dapat merasakan hal atau dampak tersebut secara langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka dan juga dapat mereka praktikkan secara nyata di dalam interaksi sosial mereka. Nah, kemudian ada yang terakhir, ada joyful learning atau belajar dengan rasa senang. Nah, joyful learning ini merupakan fokus di mana pembelajaran ini berfokus pada pencapaian yang dapat dicapai dan menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Nah, joyful learning ini atau bisa kita sebut dengan belajar dengan rasa senang. Nah, belajar dengan rasa senang ini merupakan konsekuensi dari dua strategi sebelumnya, yang dimana jika siswa telah mengalami kedua hal tersebut, maka mereka akan merasakan kebahagiaan dalam proses belajar dan penyerapan materi yang mereka pelajari. Nah, hal ini karena mereka menyadari bahwa proses pembelajaran yang mereka jalani selaras dengan kebutuhan dan tujuan yang mereka sendiri tetapkan. Nah, dalam proses pembelajaran ini, siswa diharapkan dan dirasakan senang dalam menyerap, menyampai, dan menerima materi selama proses pembelajaran. Nah, menurut psikologi positif, aktivitas ini juga dapat merangsang minat siswa. Selain itu, dapat membantu mereka untuk belajar lebih menyenangkan dari proses pembelajaran yang sebelumnya. Yang dimana proses pembelajaran yang sebelumnya bisa kita sebut itu-itu saja, kini berubah menjadi proses pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif, yang melibatkan interaksi sosial, penyerapan materi dengan mudah, dan pemahaman materi dengan mudah. Sehingga karena ada keterlibatan positif serta lingkungan yang menyenangkan ini, siswa dapat menyerap materi pembelajaran dengan mudah. Sehingga siswa juga dapat menyadari bahwa aktivitas atau pembelajaran yang mereka terima dan mereka pelajari ternyata dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada pun contoh dari joyful learning atau pembelajaran dengan rasa senang, yaitu contohnya melakukan permainan seperti psikodrama atau sosiodrama. Dalam konseling, layanan bimbingan dan konseling, permainan psikodrama atau sosiodrama juga dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran deep learning ini. Contoh permainan penggunaan permainan peran dalam sesi bimbingan dan konseling, yaitu sosiodrama atau psikodrama. Nah, dalam permainan ini, keterampilan juga dapat meningkat, mulai dari keterampilan sosial, komunikasi, mengatasi konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Nah, dalam permainan psikodrama atau sosiodrama ini, deep learning juga dapat kita terapkan. Nah, dalam deep learning ada yang namanya joyful learning atau belajar dengan rasa senang. Nah, belajar dalam rasa senang ini kita kaitkan dengan layanan BK, yaitu dengan memainkan sebuah psikodrama atau sosiodrama, yang dimana masing-masing kelompok atau masing-masing individu akan memiliki peran mereka masing-masing, sehingga permainan ini akan terasa lebih menyenangkan. Contoh misalnya, terdapat sebuah kelompok yang memang ditugaskan untuk bermain peran atau bermain drama dalam sebuah pembelajaran. Agar lebih praktis,
guru atau dosen penyampai materi dapat menerapkan sebuah permainan sosiodrama yang dimana akan dibentuk sebuah kelompok belajar yang di dalam kelompok ini akan dibentuk sebuah individu dengan perannya masing-masing untuk memahami lebih dalam tentang konsep apa sih yang sebenarnya mereka pelajari ini dengan mempraktekannya secara langsung bersama teman kelompok mereka. Nah, dalam permainan peran ini, selain bermain peran, di dalam kelompok ini juga akan terjadi komunikasi atau interaksi sosial antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, selain adanya rasa senang dalam permainan kelompok ini, siswa akan mudah dalam menyerap, memahami, serta mempraktikkan tentang materi atau peran yang sedang mereka mainkan dalam drama ini atau peran kelompok ini. Nah, dengan demikian, keterampilan individu atau keterampilan sosial yang dapat dicapai oleh siswa yaitu berkomunikasi, bagaimana mengatasi konflik, lalu bagaimana mengembangkan hubungan yang baik antara sesama individu, dan masih banyak lagi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa deep learning merupakan suatu kesatuan metode pembelajaran yang sangat penting bagi guru, siswa, dan individu untuk menyerap semua materi, segala materi secara senang dan menyenangkan. Oleh karena itu, penerapan deep learning merupakan metode penerapan yang sangat efektif, sangat penting, dan sangat kreatif bagi layanan bimbingan dan konseling. Karena selain dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, siswa juga dapat merasakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, praktis, dan sesuai dan selaras dengan tujuan yang mereka tetapkan. Sehingga dalam pembelajaran deep learning ini, baik siswa maupun guru akan dapat sangat merasakan manfaat yang sangat praktis, efektif, dan tentunya positif setelah diterapkannya pembelajaran deep learning ini. Karena seperti yang kita tahu, bimbingan dan konseling, layanan bimbingan dan konseling bukan hanya berfokus pada akademik siswa saja, tetapi non-akademik siswa juga termasuk. Karena bagi layanan bimbingan dan konseling, prestasi dari nilai akademik saja tidak cukup, namun kita juga harus mengembangkan nilai, minat, karakter, dan emosional siswa dalam suatu metode pembelajaran, sehingga siswa atau individu dapat menerapkan pembelajaran yang bermakna serta dapat mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu layanan integrasi siswa yang sangat penting untuk diterapkan dan dipelajari oleh individu. Selain mengatasi dan menumbuhkan rasa interaksi siswa, layanan bimbingan dan konseling dapat memudahkan kita dalam mempelajari interaksi sosial, komunikasi, dan bagaimana cara kita mengenali karakter diri, minat, serta bakat yang kita miliki. Baik, sekian dari pemaparan materi tentang deep learning dan hubungan deep learning dengan layanan BK saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, jika ada salah kata juga mohon dimaafkan, karena saya juga tidak luput dari sebuah kesalahan. Oleh karena itu, saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.